Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bu Herlinda semuanya jawab sama-sama ya. Alhamdulillah, semangat, hebat, dahsyat. Nah, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Alhamdulillah kita masih dipertemukan ya. Walaupun belajarnya masih anak-anak semua belajar di rumah, Bu Herlin menyapa lewat video. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Ada teman kita nih yang mau memimpin doanya. Silakan berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robban wabil islamidin wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, terima kasih kepada Alana yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik di subtema 2. Kalau kemarin subtema 1 membahas tentang hidup rukun, kerukunan di rumah, hari ini kita akan belajar di subtema 2 tentang kerukunan di tempat bermain. Silahkan dipersiapkan dulu bukunya, dibuka halaman yang akan kita pelajari. Untuk subtema 2 ini bisa anak-anak buka ya di halaman 61. Nah, sudah dibuka semuanya? Jika sudah, silahkan disimak ya. Bu Herlin akan mulai menjelaskan ke bukunya. Nah, sudah dibuka kan bukunya, halaman 62, subtema 2 tentang kerukunan di tempat bermain. Ada teks yang harus kita baca sama-sama ya. Nah, Salman senang bermain dengan teman-temannya. Ada Jono, Susan, Ika, Tigor, dan banyak lainnya. Mereka bermain setelah pulang sekolah. Pada hari libur, mereka juga bermain. Salman bersyukur punya banyak teman. Salman menghormati dan menyayangi teman-teman. Salman dan teman-temannya bermain dengan rukun. Kerukunan dalam bermain sangat menyenangkan. Nah, jadi yang perlu kita bahas, yang perlu kita garis bawahi adalah kerukunan dalam bermain sangat menyenangkan. Jadi, kalau tidak rukun ketika bermain, jadi tidak menyenangkan ya. Nah, untuk halaman 62-nya pembelajaran 1, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Sama Bu Herlin dibacakan, nanti kalau kalian mau baca di rumah bisa dengan orang tua ya. Nah, pada suatu hari, Salman datang ke rumah Jono. Ia bermaksud mengajak Jono untuk sholat berjamaah di masjid. Kata Salman, "Assalamualaikum." Lalu jawab Jono, "Waalaikumsalam." Kata Salman lagi, "Jono, ayo kita sholat maghrib di masjid." Kata Jono, "Baik Salman, kita ajak teman yang lain juga ya." Kata Salmannya, "Ya dong, semakin banyak teman, semakin menyenangkan sholat berjamaahnya." Lalu kata Jono, "Alhamdulillah, rumah kita bertetangga. Jadi selain teman sekolah, kita juga teman bermain di rumah ya." Lalu kata Salman, "Iya, Alhamdulillah, tetapi Jono, sendalku putus nih, gimana dong?" Lalu kata Jono, "Tidak apa-apa Salman, pakai saja sendalku. Kebetulan sandalku ada 2. Kata Salman, "Alhamdulillah, aku pinjam sendalnya dulu ya." Kata Jononya, "Iya, pakai saja. Yuk, kita ajak teman yang lain untuk sholat di masjid." Kata Salman, "Baiklah, bismillah." Salman dan Jono mengajak teman-teman bermainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, semua teman mau ikut sholat di masjid. Mereka senang bisa beribadah bersama-sama. Ayo kerjakan perintah berikut ini. Kalimat ajakan apa saja
yang ada pada percakapan Salman dan Jono tersebut. Tuliskan kalimat ajakan yang digunakan untuk mengajak teman bermain. Nah, ada yang sudah tahu apa itu kalimat ajakan? Nah, hari ini kita belajar sama-sama ya tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengajak seseorang. Cirinya ada berapa sih kalimat ajakan? Yang akan kita pelajari cirinya itu ada 5. Yang pertama, jika ada satu kalimat yang menggunakan kata ayo, itu berarti kalimat ajakan. Contoh kalimatnya apa? Misalnya contohnya begini, ayo kita pergi ke masjid. Atau misalnya ayo kita belajar bersama. Nah, itu salah satu contoh kalimat ajakan, karena di dalam kalimat itu ada kata ayo. Nah, untuk ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua adalah yuk. Contohnya apa? Contohnya yaitu kalimatnya misalkan yuk kita main. Nah, kalimat itu mengandung kata yuk, berarti kalimat itu adalah contoh kalimat ajakan. Contoh yang ketiganya mari. Misalnya mari kita menyumbang buku. Nah, untuk korban banjir. Nah, kata mari yang ada di kalimat itu juga merupakan ciri kalimat ajakan. Jadi kalimat itu merupakan kalimat ajakan. Yang keempat cirinya yaitu marilah, dan yang terakhir yaitu silahkan. Contoh kalimatnya untuk silahkan apa? Misalkan silahkan masuk. Nah, kalimat silahkan masuk merupakan contoh dari kalimat ajakan. Yang terakhir tentang kalimat ajakan itu yang tidak boleh lupa adalah ini, catatan yang ini. Kalau kalimat ajakan itu di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Tanda seru itu yang seperti apa? Tanda seru itu yang seperti ini. Ada garis, di bawahnya ada titik. Ini namanya tanda seru. Jadi ketika kalian membuat kalimat ajakan itu jangan lupa diakhirinya menggunakan tanda seru. Misalnya begini, ayo kita pergi ke masjid. Nah, terakhirnya harus pakai tanda seru. Salah satu ciri kalimat ajakan juga ini, ada tanda serunya. Begitu ya, dimengerti semuanya? Coba diulangi. Tadi ada apa aja ciri kalimat ajakan? Yang pertama, ayo. Yang kedua, yuk. Yang ketiga, mari. Yang keempat, marilah. Dan yang kelima, ucapkan sama-sama, silahkan. Nah, sudah mengerti ya tentang kalimat ajakan? Untuk contoh latihannya, kalian bisa buka di buku halaman 64. Silahkan dikerjakan ya. Jika kalian sedang mengerjakan tugas tentang kalimat ajakan, boleh dijeda dulu videonya, kalian kerjakan dulu, nanti baru videonya dilanjutkan lagi. Mengerti ya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Di sini ada 5 contoh kalimat ajakan. Kita garis bawahi ya untuk yang merupakan ciri kalimat ajakannya. Yang pertama yaitu silahkan mampir ke rumahku, di belakangnya menggunakan tanda seru. Untuk nomor 1 ini, yang mana kalimat ajakannya coba? Ya betul, kita sudah belajar ya. Silahkan itu berarti contoh yang keberapa? Yang kelima, betul. Ini ciri kalimat ajakan yang kelima yang tadi sudah kita pelajari ya. Lalu yang nomor 2, kawan-kawan, ayo segera ucapkan salam kepada Bu Guru. Di belakang kalimatnya, di akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Tapi kita lihat ciri kalimat ajakannya yang mana ya? Kita cari ya. Nah, ternyata yang ini. Ayo itu ciri yang keberapa? Yang pertama, betul. Kita lihat contoh yang ketiga. Mari kita menyumbang buku untuk korban bencana. Nah, kalau yang ini diakhiri tanda seru, berarti ini kalimat ajakan. Tapi syarat yang keduanya harus ada ciri kalimat ajakannya yang pertama. Cirinya apa? Nah, ini ya, ada kata mari. Yang keempat, yuk kita sholat di masjid. Ciri kalimat ajakannya apa? Yang pertama ada yuknya, ada kata ajakannya. Yang kedua ada tanda seru. Betul. Yang kelima, ayo kita belajar bersama di rumah Susan. Nah, ini ada kata ayonya dan ada tanda serunya. Berarti ini merupakan contoh kalimat
kalimat ajakan ya. Nah, lakukan berpasangan dengan teman di sebelahmu ya. Bisa kalau di rumah dengan orang tua. Ini tugasnya. Silakan kalian beri tanda centang. Ayo ibu antar kamu ke dokter. Nah, kira-kira yang ini kalimat ajakan atau bukan ajakan? Jika nomor 1 ini kalimat ajakan, maka di sini beri tanda centang. Tapi jika ini bukan kalimat ajakan, maka kalian beri tanda centang di kolom bukan ajakan. Bisa ya mengerjakannya? Silahkan dikerjakan. Videonya boleh di jeda dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan belajar banyak anggota dari kumpulan objek. Seusai sholat asar berjamaah di masjid, Salman dan teman-teman berkumpul di halaman rumah. Salman dan teman-teman bermain kelereng. Salman dan Jono membawa banyak kelereng. Siapa yang membawa kelereng? Salman dan Jono. Di sebelumnya kita sudah belajar. Nah, perhatikan kumpulan kelereng berikut ini. Satu kotak kelereng ini itu merupakan 100 atau ratusan, sedangkan satu baris ini merupakan puluhan atau 10. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan yang satuan ini merupakan satuan. Jadi kalau kelereng Salman berjumlah 158, berarti jumlah kelerengnya ada satu kelereng kotak, satu kotak kelereng yang isinya 100, ditambah kalau 50 berarti barisnya ada berapa? Ada 5 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 100 ditambah 50. Satuannya ada berapa? 8. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 158 kelereng itu ada sebanyak ini ya. Lalu kita harus bandingkan dengan kelerengnya Jono. Kalau kelereng Jono ada 166 butir. Kalau 166 butir, ratusannya ada berapa? Ada 1. Jadi kotaknya ada 1. Kalau puluhannya berapa? Puluhannya 6. Jadi baris kelereng yang berbarisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satuannya ada berapa? Ada 6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 100 ditambah 60 ditambah 6. Jadi jumlahnya 166. Nah, kalau sekarang itu tentang membandingkan dua buah bilangan. Contohnya mungkin ada di buku tentang membandingkan kelereng Salman dan kelereng Jono. Tadi kan kita sudah hitung ya, kelereng Salman itu ada berapa? Ya betul, ada 158 buah. Kalau kelereng Jono ada berapa? Kelereng Jono ada 166 buah. Cara membandingkannya seperti apa? Yang harus kalian lihat adalah yang pertama, dilihat dulu ratusannya. Kalian sudah belajar tentang ratusan, puluhan, dan satuan ya sebelumnya. Kalau di angka 158, ratusannya yang mana? Iya, yang 1. Kalau 166, ratusannya yang mana? Ya, angka 1 juga. Sama ya, 1 dengan 1 sama. Nah, kalau sama ratusannya, kita lalu bandingkan puluhannya. Puluhannya, kalau 158 berarti berapa? 5, betul. Kalau di 166 puluhannya 6. Kita bandingkan ya, 5 dengan 6 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 6. Terakhir yaitu satuannya. Satuannya 8 dan 6 lebih besar yang mana? Yang 8. Nah, kalau seperti ini,
kita harus merunut dari ratusan, puluhan, satuan. Kalau ratusannya sama, berarti kita lihat yang puluhan. Misalnya ini 5 dengan 6 lebih besar yang 6. Berarti antara 158 dengan 166 yang lebih besar itu adalah yang ini. Tapi jika puluhannya sama, baru terakhir kita lihat satuannya untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar. Begitu ya, jadi kita bandingkan nih, kelereng Jono ada 166 butir. Berarti lebih banyak dari kelereng Salman. Begitu untuk latihannya. Silakan kalian buka bukunya halaman 66 ya. Silakan dibuka halaman 68. Kita akan membandingkan dua buah bilangan. Nanti kalian akan diminta untuk menuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak pada pasangan jumlah benda berikut ini. Tapi sebelumnya kita hitung dulu ada berapa nih jumlah bukunya. Untuk yang nomor 1 kita hitung dulu ada berapa bukunya. Satu tumpukan buku ini berisi 10. Kita hitung ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Satuannya ada 1, 2, 3, 4. 80 ditambah 4 jadi 84. Untuk yang A, bukunya ada 84 buah. Kita hitung yang B ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Satuannya ada 1, 2, 3. 120 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, sekarang masih tentang membandingkan bilangan. Di buku halaman 68 tadi sudah kita hitung ya. Untuk yang A-nya 84 dan yang B-nya 124. Untuk membandingkan bilangan itu ada yang lebih dari, ada yang sama dengan, dan ada yang kurang dari. Contohnya yang A dan B itu angkanya 84 dan 124. Seperti yang barusan ya, untuk membandingkan bilangan itu dilihat dulu ratusannya, baru dilihat puluhannya, dan terakhir dilihat satuannya. Kalau ini 84, ratusannya berapa? Nggak ada ya, berarti ratusannya 0. Kalau yang ini ratusannya berapa? 124, berarti ratusannya 1. 1 dengan 0 itu lebih besar yang mana? Iya betul, lebih besar yang 1. Jadi bilangan B lebih dari bilangan A. Kalau misalkan menulisnya mau tetap A, berarti yang A lebih besar atau lebih kecil? Kalau yang B lebih besar, berarti yang A lebih kecil, betul. Atau kurang dari B. Jadi kita bisa tulis bilangan A lebih kurang dari bilangan B. Kalau misalkan angkanya sama nih, yang A-nya 84, yang B-nya 84, berarti lebih dari, sama dengan, atau kurang dari? 84, ini 84, berarti sama ya bilangannya, berarti yang ini A sama dengan B. Tapi kalau kita balik nih, yang B-nya 84, yang A-nya kita ganti jadi 124. Lebih besar yang mana? Yang A atau yang B? Ya, yang A. Jadi A lebih dari yang B. Mengerti ya? Silahkan dilanjutkan latihannya di halaman 69 dan seterusnya. Silahkan dikerjakan sampai dengan halaman 70. Ada 4 nomor yang harus kalian isi ya. Jika sudah selesai mengisinya, kalian bisa bernyanyi dengan adik, kakak, orang tua, kakek atau nenek atau siapapun yang ada di rumah kalian. Jika sudah selesai bernyanyi, kalian bisa mempraktekkan gerakan menari berikut ini. Silakan ikuti langkah-langkahnya ya.
Ini untuk gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki untuk melemaskan otot-otot kalian. Selanjutnya, hari ini berarti kita sudah belajar tentang berbuat baik akan mendapatkan pahala kebaikan. Siapa saja yang mengajak untuk berbuat baik, maka ia mendapat pahala sebagai orang yang melakukan kebaikan. Hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dimanapun berada. Apakah kamu sudah melakukan kebaikan? Apakah kamu sudah mengajak orang lain melakukan kebaikan? Semoga hari ini semuanya sudah melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, halaman 74. Silakan dibuka dulu bukunya. Kita baca ya sama-sama. Ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Pada percakapan di atas terdapat 3 kalimat ajakan. Tulislah 3 kalimat ajakan tersebut. Jika tadi kalian belum menyimak, silakan kalian baca lagi ya. Ulangi bacanya dengan orang tua dari teks berikut ini, dan di bawahnya ada soal yang harus kalian jawab. Ada 5 soal di halaman 75, silakan dikerjakan. Jika ketika mengerjakan boleh dijeda dulu videonya. Ketika sudah selesai boleh lanjutkan ya. Kegiatan yang keempat itu tentang menulis sila Pancasila yang sesuai perbuatan. Nah, kita baca dulu teksnya ya. Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Tigor berterima kasih kepada Salman. Salman tidak melupakan kewajiban beribadah dalam kondisi apapun. Salman mengajak Tigor sholat asar di masjid. Sikap Salman dan Tigor sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Nih Bu Herlin jelaskan dulu ya. Yang Salman berteman baik dengan Tigor. Salman suka membantu Tigor. Nah, kalau yang suka membantu terus yang berterima kasih itu merupakan pengamalan dari sila keberapa? Nah, yang masih ingat? Ya, sila kedua ya. Coba disebutkan isi sila kedua apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih, kemanusiaan itu contoh yang lainnya suka membantu, suka menolong, suka berbagi. Baik berbagi makanan atau berbagi kepada fakir miskin, termasuk ke pengamalan sila kedua ya. Sedangkan yang ini gambar bintang. Coba ada yang tahu bintang ini lambang sila keberapa? Iya, sila ke-1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 itu diantaranya kalau orang Islam itu mengerjakan sholat, terus berdoa, terus apa lagi? Pokoknya tentang kewajiban beribadah ya, bersedekah boleh, terus berdoa ketika mau belajar, berdoa ketika selesai belajar, berdoa ketika makan. Nah, ketika kita berdoa berarti kita sudah mengamalkan sila yang pertama. Tugas kalian sekarang adalah menuliskan nih, kalau lambang bintang ini bunyi silanya apa, ini sila keberapa dan apa bunyinya. Lalu ini rantai ini yang lambangnya rantai itu sila keberapa, tuliskan bunyi silanya ya. Itu untuk tugas di halaman 77. Kita lanjutkan. Untuk halaman 78 ini kalian tuliskan nih, yang pertama itu membantu teman yang sedang piket. Kira-kira ini sila keberapa? Terus ini berbagi, tadi Bu Herlin sudah disebutkan berbagi itu termasuk ke sila berapa? Kalau ini bertengkar nih, termasuk ke pengalaman sila enggak? Terus yang keempat itu sedang berdoa sebelum makan, kira-kira termasuk ke sila yang keberapa? Silahkan yang termasuk pengamalan sila ke-1 dan kedua, kalian beri tanda centang. Lalu kalian sebutkan nih di sini alasannya. Misalkan gambar yang pertama,
Kenapa menunjukkan sikap sesuai nilai nilai Pancasila? Karena menunjukkan sikap apa? Silahkan diisi ya. Yang terakhir itu hubungkan dengan lambang sila Pancasila yang sesuai. Ini sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga. Silakan menurut kalian kegiatan ini sesuai dengan sila yang keberapa ya? Nih tentang sholat, ini tentang berbagi, tentang gotong royong. Ini juga membantu. Kalau sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi kegiatannya berupa membantu atau bersama-sama membangun apa, misalkan bersama-sama membersihkan got, pokoknya tentang persatuan ya. Silakan diisi. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berirma, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong adalah sikap yang mulia dan sangat dicintai Allah. Akan tetapi kita diperintah untuk saling menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Kita dilarang saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sekian yang dapat Bu Herlin jelaskan. Semoga tentang tolong menolong ini bisa kalian isi ya. Apakah dalam seminggu ini kalian pernah menolong orang? Jika pernah, tuliskan nama orangnya dan tuliskan apa yang kalian tolong. Sekian yang dapat Bu Herlin sampaikan. Semoga hari ini sekian yang dapat Bu Herlin sampaikan. Semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan boleh ditanyakan kepada orang tua atau kepada Bu Herlin ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.